Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang diberkahi Allah ini, kita bersyukur atas semua nikmat, karunia, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan, karunia, sekaligus juga petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Kita dimudahkan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dijauhkan dari hal-hal yang dilarang. Semoga ini menjadi sebuah keistiqomahan yang bisa kita jalani sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menggali hikmah dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yang tidak lain adalah kita menggali pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah para nabi tidaklah diambil kecuali dari sumber yang benar-benar valid, dan sumber yang benar-benar valid hanya berasal dari Al-Quran dan berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengkaji kisah para nabi, sama dengan kita sedang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan terkait dengan kondisi Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan Tuhan. Lalu Nabi Musa mengingatkan kepada mereka tentang berbagai macam nikmat karunia yang diberikan Allah kepada mereka untuk membungkam mereka, ya, bahwa Allah yang telah memberikan nikmat karunia bahkan menyelamatkan mereka dari Fir'aun adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang tidak diserupakan dengan apapun dan harus disembah, harus menjadi satu-satunya yang disembah, yang ditakuti, yang diharapkan, dan menjadi tempat bertawakal orang-orang yang beriman. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu, bahkan berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah nanti beliau mendapatkan kitab Taurat yang akan menjadi pegangan Bani Israel. Dan di sini pula nanti Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Perintah Allah sebenarnya pada awalnya hanya 30 hari, tapi Allah menambahkan 10 hari sehingga jumlahnya menjadi 40 hari. Beliau meninggalkan kaumnya Bani Israel dan menugaskan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun alaihi salam untuk sementara waktu selama beliau menjalankan tugas, ya, Nabi Harun diamanahkan untuk menjaga, ya, kemudian juga membimbing Bani Israel agar mereka tetap berada di atas ketaatan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Tapi di saat itu pula lah kemudian terjadi penyimpangan besar.
karena ada sebagian dari kaumnya yang kemudian disebut namanya Musa Samiri yang membuat patung sapi, patung anak sapi yang dibuat dari emas, yang kemudian juga dijadikannya patung sapi itu bisa berbicara. Dan dia mengatakan kepada Bani Israel, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Di sana Nabi Harun alaihissalam sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, menasehati, mengingatkan, memperingatkan bahkan. Tetapi rupanya Nabi Harun ini malah mendapatkan ancaman dan juga tekanan, sehingga beliau tidak berdaya melawan Bani Israel, sehingga kesesatan itu tetap terjadi. Sehingga nanti ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada mereka dengan membawa Taurat, begitu marahnya Nabi Musa melihat kaumnya menyembah patung sapi, sampai lauh itu papan Taurat itu dilemparnya, saking begitu marahnya melihat kondisi umatnya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa tempat, dan salah satunya yang cukup detil diceritakan dalam surah Al-A'raf, dimulai dari ayat 142. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika Musa datang dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat selama 30 malam, lalu kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk bertahannuts di Bukit Tursina selama 30 malam pada awalnya. Diriwayatkan sebelumnya bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah menjanjikan kepada Bani Israel ketika mereka masih di Mesir, jika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh kalian dan memberikan kepada kalian kitab dari sisinya yang di dalamnya menjelaskan tentang apa yang harus kalian kerjakan dan apa yang kalian harus tinggalkan, maka ketika Allah benar-benar telah menghancurkan Fir'aun, maka Allah pun kemudian memenuhi janjinya. Nabi Musa pun meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada beliau kitab suci yang benar-benar bisa menjadi pegangan bagi beliau dan juga bagi Bani Israel. Sehingga kemudian di ayat ini dijelaskan, wa wa'adna Musa, kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam. Disinilah Nabi Musa alaihissalam kemudian bersiap-siap untuk mendapatkan kitab Taurat, berangkat ke Bukit Tursina. Namun sebelum itu beliau berpesan kepada saudaranya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah termasuk di antara bentuk rahmat Allah kepada Bani Israel. Diselamatkan dari Fir'aun, diselamatkan dari lautan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka rahmatnya dengan menurunkan kitab Taurat. Menunjukkan berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi mereka. Arada tabaraka wa ta'ala an yutimma ni'matahu. Allah hendak menyempurnakan nikmatnya bagi mereka dengan menurunkan kitab suci
yang di dalamnya memuat berbagai macam ajaran-ajaran agama Allah, baik itu hukum-hukum syariat, akidah-akidah yang lurus, ya, dan Nabi Musa alaihissalam harus menerimanya di Bukit Tursina selama 30 malam ditambah dengan 40 malam. Ibnu Katsir mengatakan para ulama berbeda pendapat terkait dengan 10 malam ini malam berapa. Maka di antara sebagian penafsiran 30 malam itu adalah bulan Dzulqa'dah. Ditambah 10 berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat dari beberapa ulama seperti Mujahid, Masruq, Ibnu Juraij. Demikian pula satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga pada malam ke-10 inilah sempurna Yaumun Nahr, ya, hari penyembelihan kurban. Nah, di sini pula jamaah rahimakumullah, makanya kenapa 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu istimewa. Ya, di antaranya kejadian ini diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, sekaligus di tanggal 10 itu pula turun ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nabi Muhammad sedang wukuf di Arafah, beliau berpidato di hadapan sahabat-sahabatnya, saat itu sedang haji wada. Haji wada tahun ke-10 Hijriah. Haji wada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW berpidato, setelah itu mendapatkan wahyu, Al-Yawma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atasmu nikmatku, dan aku ridho, aku rela Islam sebagai agama kalian. Inilah yang dijalani Nabi Musa alaihissalam, sehingga sempurnalah waktunya menjadi 40 hari. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, sempurnalah waktunya menjadi 40 malam. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa li akhihi, kepada saudaranya Harun, ukhlufni, gantikanlah aku fi qaumi, dalam membimbing kaumku, wa aslih, dan berbuat baiklah, wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan kamu ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini menarik jamaah rahimakumullah. Pertama, Nabi Musa menyadari bahwa suatu kaum umat itu membutuhkan pemimpin. Pemimpin bukan sekedar yang mampu memimpin dan menyejahterakan dalam urusan duniawi. Ya. Karena boleh jadi dalam urusan duniawi umatnya mungkin bisa jadi lebih cerdas di dalam mencari sumber-sumber penghidupan. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah memimpin umat agar mereka tetap berada di atas hidayah, agar mereka tetap berada di atas kebenaran, agar mereka tetap berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai menyimpang dari jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, ini yang paling penting. Maka inilah konsep kepemimpinan dalam Islam. As-siyasah asy-syar'iyyah, politik syariah dalam Islam adalah siyasatud dunya wad din, yaitu mengatur seluruh urusan manusia, baik dalam urusan dunia dan juga urusan agama, yang visinya adalah membawa kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini siasat syariah. Karenanya ketika Nabi Musa ditugaskan oleh Allah untuk berangkat ke Bukit Tursina, beliau tidak pergi begitu saja, tapi memastikan urusan umatnya ini, Bani Israel, yang beliau sangat faham bagaimana karakter mereka, ya, dan begitu banyak mengeluh, banyak protes, lebih condong kepada kesesatan. Maka beliau sangat menyadari karakter umatnya ini, sehingga beliau sebelum berangkat, beliau menitipkan, menugaskan kepada Nabi Harun alaihissalam untuk benar-benar melakukan bimbingan
dan penjagaan, pengawasan terhadap umatnya. Maka kalimatnya ya ukhlufni fi qaumi. Kalimatnya ukhlufni, gantikanlah aku. Khalafa yakhlufu, makanya pengganti itu namanya khalifah. Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Maksudnya menggantikan di dalam memimpin umat Islam, bukan mengganti kenabian, enggak, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi disebut khalifah artinya orang yang menggantikan orang sebelumnya, pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya, namanya khalifah. Begitu pula manusia di bumi ini disebut oleh Allah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan di muka bumi ini khalifah. Maksudnya makhluk diciptakan oleh Allah dan ditugaskan oleh Allah untuk mengatur, mengurus urusan bumi. Ini manusia. Sehingga sampai kapanpun yang menjadi pemimpin di bumi ini ya tetap manusia, nggak akan pernah terbalik. Tiba-tiba binatang menjadi pemimpin, nggak, karena Allah sudah menetapkan demikian, kecuali Allah merubah keputusannya. Nah di sini ukhlufni, gantikanlah aku wahai Harun fi qaumi, di dalam membimbing kaumku. Jadilah engkau khalifah, pemimpin bagi Bani Israel selama aku pergi, sehingga aku kelak kembali kepadamu. Wa aslih, dan pesannya wa aslih, lakukanlah perbaikan, melakukan islah. Aslih kullama yahtaju ilal islahi min amrihim, dan perbaikilah apapun yang perlu diperbaiki dari urusan mereka. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan engkau ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wala tasluk tariqal ladzina yufsiduna fil ardi bil ma'asi, jangan kamu berbuat kerusakan dengan mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan berbuat maksiat. Menarik di sini pesannya dua. Wa aslih, lakukanlah perbaikan. Islah itu perbaikan. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan bermaksiat kepada Allah. Nah, Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang sangat terkenal, memiliki karya tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang sangat fenomenal, ulama Maroko. Beliau mengatakan waqad jama'a lahu fi wasiyati malakas siyasah. Nabi Musa telah mengumpulkan di dalam dua pesannya ini malakas siyasah, inti daripada siyasah, politik. Biqaulihi, dengan perkataannya wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin, berbuat baiklah, lakukan perbaikan, dan jangan mengikuti jalan orang-orang yang rusak. Fa inna siyasatal ummati taduru haula mihwaril islah, karena politik itu, kepemimpinan itu di dalam memimpin umat, dia berpusar pada urusan melakukan islah, perbaikan. Wa huwa ja'lu syai'i salihan, yaitu menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Islah itu artinya menjadikan segala sesuatu menjadi saleh, Pak. Yang belum saleh disolehkan. Orangnya disolehkan, pendidikannya disolehkan, kesehatannya disolehkan, jalannya disolehkan, ekonominya disolehkan, semuanya disolehkan. Jadi jalur kepemimpinan, jalur politik siasah syariah adalah jalur untuk melakukan perbaikan. Begitu pula dalam seluruh urusan kehidupan umat dan kondisinya harus menjadi salih, menjadi baik. Sehingga kalau segala sesuatu itu kemudian tidak menjadi baik atau hanya baik sebagiannya saja, maka kepemimpinan itu dianggap tidak berhasil, alias gagal. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sehingga ini kita mendapati satu poin yang paling penting. Siapapun yang kemudian
diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan amanah pula oleh umat ini sebagai pemimpin di dalam kaumnya, dalam umatnya, di dalam lingkungannya, negerinya, maka dia wajib melakukan yang namanya islah, perbaikan. Ya. Ini yang dituntut dari seorang pemimpin. Sekaligus beliau kemudian mengingatkan wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena boleh jadi Pak, seorang pemimpin itu dari awalnya dia punya niat baik, pengen melakukan perbaikan, visinya bagus, misinya bagus, programnya bagus. Tapi kita juga tahu bahwa seorang pemimpin itu nggak bisa dia jalan sendiri. Dia pasti membutuhkan orang-orang yang membantu mensukseskan programnya. Karena itulah pemimpin itu mengangkat al-wuzara. Al-wuzara jamak dari wazir, para menteri. Ya. Jadi kemudian membentuk satu sistem struktur, ya, dan juga kemudian sistem birokrasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, idealnya bahwa semua orang-orang yang berada di bawah pemimpin ini adalah orang-orang yang memiliki kesepahaman, visi yang sama, misi yang sama, keikhlasan, ketulusan yang sama. Idealnya begitu. Tetapi sunnatullah menunjukkan kepada kita bahwa selalu ada saja di antara para pembantu-pembantu pemimpin ini sejak zaman dulu, ya, orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan bukan untuk melakukan perbaikan, tetapi untuk kepentingan diri pribadi dan kelompok. Selalu ada. Nah, makanya di dalam siasat syariah itu ada istilah yang namanya al-bitanah. Al-bitanah itu orang-orang terdekatnya pemimpin yang membisikkan, memberikan pesan-pesan, nasihat-nasihat, ya, kepada pemimpin di dalam menentukan kebijakan dan di dalam membuat keputusan. Kalau al-bitanah ini adalah bitanah yang baik, orang-orang yang memiliki kelurusan dalam pemikiran, kelurusan akhlak, punya ketulusan di dalam membangun negerinya, maka dia pasti akan membisikkan kebaikan kepada pemimpin. Sehingga jadilah kepemimpinan itu menjadi kepemimpinan yang baik. Maka kebijakannya kebijakan yang baik, proses islah perbaikannya juga berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya kalau al-bitanah ini, orang-orang terdekatnya ini adalah orang-orang yang seperti tadi, yang buruk akhlaknya, buruk keyakinannya, ya, tidak memiliki ketulusan, bukan bermaksud melakukan islah tapi untuk kepentingan diri pribadi dan kelompoknya, maka dia pasti akan membisikkan keburukan kepada pemimpin itu, sehingga kebijakannya tidak akan berpihak kepada rakyatnya, tapi justru menguntungkan sebagian orang. Nah ini bitanah as-su namanya. Kalau ulama itu ada ulama su, di sini juga ada bitanatus su. Nah, makanya dua pesan Nabi Musa tadi, aslih, berbuat baiklah, lakukan perbaikan, tapi wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan mengikuti orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Nah, ini berarti kan ada pesan harus jeli, teliti. Nabi Harun itu siapa di antara kaumnya ini yang benar-benar lurus, dan siapa yang kira-kira ini cenderung kepada kerusakan. Maka siapa yang didengar dan siapa yang ditinggalkan ini kemudian benar-benar dipegang oleh Nabi Harun alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikianlah pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib ketika tahun ke-9 Hijriah saat mau perang Tabuk. Rasulullah mengumumkan kepada sahabatnya untuk bersiap, dan semua sahabat bersiap. Kemudian Rasul memotivasi para sahabatnya untuk berinfak fi sabilillah, dan semua berinfak. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Umar menyerahkan setengah hartanya, Utsman bin Affan menyerahkan 300 ekor onta plus muatannya. Infak fi sabilillah. Sampai yang paling miskin tetap datang dengan kurma segini, Pak. Ya Rasul, saya tidak punya apa-apa, punyanya segini.
Ada yang datang nangis, ya Rasul kami nggak punya apa-apa, tapi kami ingin ikut berjihad. Kalau ada kelebihan kendaraan kami mau ikut. Dikasih kendaraan oleh Rasul. Ya. Sampai yang datang minta kendaraan kepada Rasul, Rasul sudah nggak punya bekal lagi, mereka dengan terpaksa pulang dalam kondisi menangis, nggak bisa ikut jihad. Ini masa perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Nah di masa itu jamaah rahimakumullah, Rasul menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menetap di Madinah, menggantikan beliau yang akan berangkat berjihad. Ali ditugaskan memimpin umat di kota Madinah. Di masa itu kalau ada orang tidak berangkat jihad, itu biasanya rata-rata orang munafik atau orang yang memang tidak diperkenankan ikut berjihad karena tua atau perempuan atau anak kecil atau dia orang yang memiliki keterbatasan fisik, ya. Atau kelompok yang ketiga, orang-orang yang memiliki uzur. Nah, di sini ketika Ali ditunjuk sebagai pemimpin Madinah, sementara Rasul berangkat berjihad, orang-orang munafik ini ngomong, paling Ali ini orangnya males. Ya. Jadi telinga Ali ini nggak sabar mendengar ocehan-ocehan orang-orang munafik yang menuduh Ali ini dianggap sebagai pengecut. Ya, dianggap tidak mau berangkat jihad, padahal Rasul yang menugaskan. Disitulah Ali datang kepada Rasulullah SAW, mengadukan perihal apa yang dia alami dan meminta izin kepada Rasul tetap berangkat berjihad. Lalu Rasul mengatakan kepada Ali, ala tarudha an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Wahai Ali, tidakkah kamu ridho jika kamu berada pada posisinya Harun kepada Musa, ya, jadi artinya beliau mengatakan posisi kamu di Madinah saat ini adalah posisinya Harun saat dia menggantikan Nabi Musa, sementara beliau berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kata beliau, ya, tidak ada nabi lagi setelah aku. Nah, jadi pertama di sini menunjukkan kemuliaan Ali. Karena Rasul menunjuk beliau sebagai pemimpin Madinah sementara beliau berangkat. Ya. Dan sebelum-sebelumnya setiap kali berjihad selalu begitu, Pak. Dari perang Badar, Rasul berangkat perang Badar. Yang ditunjuk memimpin Madinah ada lagi sahabatnya. Pada perang Uhud, yang ditunjuk memimpin Madinah jadi imam sholat itu Abdullah bin Ummi Maktum. Nanti perang apa lagi begitu, selalu. Jadi gak cuma Ali. Ya. Nah di sini menunjukkan jamaah rahimakumullah, memang demikianlah selayaknya seorang pemimpin kaumnya. Kalau dia sedang ada tugas keluar meninggalkan kaumnya, hendaknya dia menyerahkan urusan kepemimpinan kepada orang yang dapat dipercaya bisa mewakilinya. Hadis ini jamaah rahimakumullah juga tidak lantas membenarkan apa yang diklaim oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali pewaris sah daripada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan Abu Bakar tidak sah, dia mencuri haknya Ali. Umar tidak sah, dia mencuri haknya Ali. Utsman tidak sah, dia mencuri haknya Ali. Itu enggak benar, Pak. Karena di sini bukan ingin menunjukkan bahwa Ali itu pengganti Rasul, ya, setelah beliau wafat. Tetapi ini adalah kalimat penghibur dari Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib supaya dia bisa menjalankan tugasnya selama beliau melaksanakan perang Tabuk. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai. Dan ketika Musa datang untuk memenuhi panggilan kami di Bukit Tursina pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhan Allah telah berfirman secara langsung kepada Musa. Wa kallamahu rabbuhu. Nah, ini menarik. Ya. Nabi
yang pernah diajak bicara secara langsung dengan Allah tanpa perantara itu adalah Nabi Musa alaihissalam, dalilnya ayat ini. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke langit. Ini dua. Makanya Nabi Musa itu gelarnya Pak Kalimullah, Nabi yang diajak berdialog secara langsung dengan Allah tanpa perantara. Biasanya Allah menyampaikan pesan kepada nabinya melalui wahyu, yaitu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tapi kali ini spesial, diundangnya Nabi Musa alaihi salam ke Bukit Tursina. Disitulah Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamahu rabbuhu. Allah berbicara kepadanya. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilai. Tuhanku, izinkan aku, ya, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam punya permintaan yang agak aneh, Pak. Agak beda ini. Dan kita mendapati memang ada nabi juga yang permintaannya dulu, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Nabi siapa, Pak? Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah berkata, apakah kamu nggak percaya kepadaku? Kata Nabi Ibrahim, bukan nggak percaya, tetapi supaya hatiku semakin mantap. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam ini, kalau kita baca sepintas, ini permintaan berbahaya sebenarnya, karenanya nggak boleh diikuti. Kelak Bani Israel itu begitu juga, Pak. Bani Israel itu begini, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak mau beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah itu jelas. Ya. Lebih konyol lagi kalau Bani Israel ini. Ya. Nah, kalau permintaan Bani Israel itu jelas adalah memang sebenarnya mereka itu kurang tertarik untuk beriman sebenarnya. Karenanya mereka memberikan syarat, kami mau beriman asal begini. Apa yang terjadi? Fa'akhadathumus sa'iqah. Mereka langsung disambar petir, Pak. Mati semua. Yang ngomong-ngomong begitu mati semua, disambar petir. Ya. Walaupun setelah itu menurut riwayat dibangkitkan lagi, taubat, mati lagi. Gitu. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, tampakkanlah dirimu agar aku dapat melihatmu. Qala, Allah menjawab, lantaroni, engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Walakin inzur ilal jabali, akan tetapi lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, fasaufa tarani, maka engkau akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu, ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa ini jatuh tersungkur pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa sadar siuman dari pingsannya, qala, beliau berkata, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu bukan permintaan yang boleh diikuti oleh orang-orang awam seperti kita, tapi itu urusan seorang nabi, dan jangkauan seorang nabi tentu lebih luas, lebih tinggi ilmunya dibandingkan selain para nabi. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian ayat 144. Nah, menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak pada hari kiamat ketika orang-orang beriman sudah dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan nikmat surga, maka di antara nikmat surga yang akan diberikan kepada orang beriman adalah mereka diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan dibayangin. Ya, nanti aja nunggu di akhirat ya, Pak. Ya, kalau sekarang bayangin wajah istrinya aja, Pak. Ya, gitu. Dan ini sesuatu yang di luar jangkauan kita. Dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah itu kelihatan cerah, berseri-seri, bahagia. Ila rabbiha nadhirah. Mereka memandang kepada Tuhannya. Ya. Kalau saya memandang botol ini kelihatan ini. Ya. Tapi memandang Allah gimana? Apakah dengan mata, dengan apa? Wallahu a'lam. Nah, kita nggak tahu. Karena di luar jangkauan kita. Karenanya pembahasan seperti ini kita tidak memperdalam karena Rasul juga memberikan informasinya terbatas. Ya, karena itu urusan ghaib yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Qala ya, berkata Allah, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, aku telah memilihmu, 'alan nasi, di atas manusia. Memilih maksudnya mengunggulkan, melebihkan. Ini kalimat istofa. Makanya Nabi Muhammad di antara gelarnya Al-Mustafa, yang terpilih. Ya. Bukan Al-Mukhtar. Mukhtar artinya yang terpilih juga. Tapi kalau Al-Mustafa itu dipilih, dipisahkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang rendah-rendah, dipilih yang terbaik, yang paling tinggi, yang paling mulia. Itu namanya istofa. Ya. Inni istafaituka, aku telah memilihmu, melebihkanmu di antara manusia yang lain, birisalati, dengan membawa risalahku, wa bikalami, dan firmanku, yaitu Taurat. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat. Ya, pertama disebutkan bahwa beliau adalah Al-Mustafa, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kemuliaan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga beliau memiliki keunggulan di antara manusia-manusia yang lain. Dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa antara Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam, posisi Nabi Musa itu lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan Nabi Harun alaihissalam, meskipun Nabi Harun juga seorang nabi. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan, karena Allah telah mengunggulkan Nabi Musa dengan risalahnya dan firmannya, yaitu kitab Taurat, fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur. Nah, karenanya kita pun ini sebagai umat Islam itu termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Umat pilihan Allah. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, istofaina, kami telah memilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, manusia-manusia pilihan. Thumma awrathnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan di antara hamba-hamba kami. Itu firman Allah. Tapi kemudian orang-orang pilihan ini terbagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada yang zalim kepada diri sendiri karena lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Wa minhum muqtasid. Yang kedua, orang-orang yang muqtasid,
mau menjalankan, mau taat, tapi yang wajib-wajib saja. Yang dikerjakan yang wajib-wajib saja, yang ditinggalkan yang haram-haram saja. Selain itu masih, ini namanya muqtasid. Baru golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan sebagian mereka orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Masing-masing ini mendapatkan balasan sendiri sesuai dengan amalnya. Tapi ini tiga golongan ini golongan yang dipilih oleh Allah. Ya. Dipilih oleh Allah, yaitu diberikan kepada mereka kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Ya. Di Quran ini diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka siapapun yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka pasti pegangannya Al-Quran. Nah, sikap manusia terhadap Al-Quran terbagi tiga golongan tadi. Yang pertama zalim, yang kedua muqtasid, yang ketiga berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di mana posisi kita? Nah, tergantung kita mau ada di mana. Masing-masing ada konsekuensinya, masing-masing ada balasannya. Ya. Maka kemudian Allah berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil kitab tersebut dan memerintahkan kepada beliau untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut adalah dengan cara menjalankan semua perintah Allah di dalam kitab sucinya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala alaihi bihadainin naw'ainil azimaini min anwa'il ikram. Allah benar-benar telah mengkaruniakan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan dua kenikmatan yang besar, yaitu risalah dan juga taklim, diajak berdialog langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Kemudian Allah memerintahkan kepada beliau untuk menjalankan semua yang diperintahkan kepadanya. Ya. Itulah bukti seseorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar dia menjalankan, menegakkan kitab ini di dalam kehidupannya. Allah perintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk mengamalkan kitab Taurat. Dengan itulah kehidupannya akan menjadi kehidupan yang baik. Begitu pula kita sebagai umat Islam diberikan kitab Al-Quran sebagai panduan. Itu bukan sekedar untuk dibaca saja, bukan hanya untuk dibaca dicari pahalanya saja, bukan hanya dibaca untuk dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia saja, bukan dibaca karena fadilahnya dapat membuka rizki saja. Tidak itu. Tapi lebih dari itu, kitab ini diturunkan untuk direnungkan dan sekaligus diamalkan. Ya. Karenanya selama Quran ini belum benar-benar diamalkan 100%, kita masih kena kewajiban, Pak. Ya. Dan Quran ini di zaman sekarang belum diamalkan 100%. Paling baru dari sisi ibadahnya saja. Itu pun yang menjalankan ibadah baru berapa persen umat Islam. Kalau berkaitan dengan sistem kehidupannya dengan secara keseluruhan, itu sama sekali belum diterapkan. Atau hanya sedikit sekali. Paling hanya urusan pernikahan. Ya. Urusan yang lain tidak masuk. Kita tidak hanya berbicara tentang masalah soal hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah pidana dan lain sebagainya, tapi berbicara secara keseluruhan dalam akhlaknya, ya, di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, ini secara keseluruhan. Sebagaimana dulu Quran ini diterapkan di masa Rasulullah SAW secara sempurna. Barulah seseorang disebut sebagai seorang muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki udah Islam. Mulai dari urusan dapur, ya kan, sampai urusan negara sudah Islam di masa itu. Ya. Jadi kalau itu semua belum, ya berarti kita belum menjalankan Islam secara sempurna dan belum mengamalkan Quran ini dengan sempurna. Dan berarti itu tandanya kita belum termasuk di antara wakum minasyakirin, orang-orang yang telah benar-benar bersyukur kepada Allah. Nah ini jadi tantangan untuk kita semuanya.
Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Ayat yang ke-145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh papan-papan Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini telah menegaskan bahwa Allah telah menetapkan, kalimatnya kami telah menulis. Yang menulis tentu malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditulis artinya ditetapkan, disahkan. Fil alwah menandakan Taurat itu bukan berupa lembaran, Pak, tapi papan-papan. Min kulli syai'in segala sesuatu, ya, yaitu berupa hukum-hukum syariat, ya, berupa akidah yang diridhoi oleh Allah, ya, syariat ibadah dan lain sebagainya, semuanya ditulis mau'izatan sebagai nasihat dan pelajaran, ya, wa tafsilan bahkan rincian likulli syai'in segala sesuatu. Jadi Taurat ini memuat hukum-hukum Allah, nasihat-nasihat, bahkan rincian-rincian hukum syariat. Dan perlu kita ketahui, syariatnya Nabi Musa itu termasuk syariat yang sangat ketat. Syariat yang sangat ketat. Salah satu contoh ketatnya itu apa? Nanti salah satu syarat bertaubat, karena mereka nanti adalah berdosanya itu berdosa menyembah patung sapi. Itu salah satu syarat taubatnya kalau mau diterima, harus mati, Pak. Ya. Taubatnya diterima kalau mereka mati. Jadi mereka ini akhirnya ya dieksekusi mati. Salah satunya. Kemudian salah satu di antara syariat Nabi Musa adalah kalau pakaian itu terkena najis. Kalau syariat Nabi Muhammad kan gampang. Percikkan air atau siramkan air kepadanya sehingga hilang warnanya, baunya dan rasanya, selesai. Kalau syariatnya Nabi Musa, ini pakaian kena najis, dipotong, Pak, dibuang, baru ditempel lagi yang baru. Jadi kalau kena kulit juga begitu, kulitnya yang dikelupas. Itu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka di sini kenapa begitu? Ya, karena memang diturunkan kepada umat yang super keras. Ya, Bani Israel ini umat yang keras, gitu. Sehingga syariatnya juga keras. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar memastikan, dan tentu Allah Maha tahu, supaya mereka mau komitmen menjalankan hukum Taurat itu sampai bukit Tursina itu diangkat di atas mereka. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ketika kami mengambil perjanjian setia dari kalian dan kami angkat ke atas kalian gunung Tursina. Ya. Jadi kalau nggak serius ini gunung ini ditimpakan kepada mereka. Ya, untuk supaya membuat Bani Israel itu mau tunduk, patuh, taat. Ya. Nah, disinilah wa tafsilal likulli syai'in. Makanya kemudian pesan Allah adalah fakhudha biquwwatin, maka ambillah kitab Taurat ini dengan seluruh ajarannya biquwwatin, dengan penuh kesungguhan, kekuatan, tekad, keseriusan. Karena tadi itu syariatnya berat, dibutuhkan kesungguhan. Kita aja oleh Rasul dikasih syariat yang mudah. Satu-satunya syariat yang mudah, gampang, simpel, cuman syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Syariatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu mereka Islam juga, tapi syariatnya beda. Kalau akidah semua sama, tapi syariat berbeda-beda.
Bayangkan kita ini udah digampangkan oleh Rasulullah, kadang kadang males. Contoh nih, Rasul kan bilang melewati kuburan, 2 kuburan. Kata Rasul, penghuni 2 kuburan ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena dosa mengadu domba, yang satu disiksa karena urusan kencing yang gak bersih. Urusan kencing yang tidak bersih. Ya. Urusan kencing itu urusan sepele. Dan Rasul sudah memberikan tuntunan cara kencingnya bagaimana, cara ceboknya bagaimana, cara menuntaskannya bagaimana. Sudah ada tuntunannya. Tapi banyak di antara kita itu, khususnya yang laki-laki, asal kebelet aja minggir di pinggir jalan, udah gak punya malu. Ya, udah gak ada bedanya sama kucing. Kucing asal lihat motor, Pak, kencing dia. Ada orang turun dari mobil asal buka pintu kencing juga. Ya. Jadi ada orang, salah satu sebab orang disiksa di kubur, siksaan kubur itu disebabkan karena bekas kencing yang tidak bersih. Itu udah cebok tapi nggak bener gitu loh. Apalagi yang nggak cebok. Jadi itu urusan simpel gitu, tapi kita kadang nggak serius. Ya. Nah ini perlu kita perhatikan. Makanya fakhudha biquwwah. Ya. Maka ambillah kitab Taurat ini, jalankan hukum-hukumnya dengan serius. Nah itu juga sama dengan kita. Ya, kita diperintah oleh Allah jalankan syariat Islam ini serius. Allah sudah mudahkan, ya tinggal kita mengamalkan. Ya. Harus serius. Sungguh-sungguh. Urusan kencing, apalagi urusan nanti warisan dan lain sebagainya, makin ogah lagi. Ya. Padahal kita punya kewajiban menerapkan syariat Islam itu dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita jalani, kita jalankan. Apa yang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan kekuasaan, itu kita perjuangkan. Kan begitu. Ya, kan ada hukum-hukum Islam yang tidak bisa diterapkan kecuali oleh pemimpin. Ya kan? Maka itu yang kita perjuangkan, kita usulkan supaya diterapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena ini sekaligus memberikan pemahaman kepada kita bahwa seluruh ajaran syariat yang Allah turunkan di dalam kitab suci Al-Quran itu semua hukum-hukum yang akan membawa maslahat kebaikan dunia dan akhirat. Itu pasti. Dan itu harus diyakini. Ya. Maka kalau ada orang meyakini hukum Islam itu ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kehidupan masa sekarang, itu berarti orang bermasalah akidah dan bermasalah imannya, Pak. Dan itu bisa berkonsekuensi berat. Meragukan hukum Allah dan menganggap hukum manusia lebih baik. Itu dalam kajian akidah, itu bisa merusak akidah seseorang. Keyakinan begitu. Ya. Sebagai muslim kita harus meyakini bahwa hukum syariat yang diturunkan Allah adalah yang terbaik dan pasti membawa maslahat dunia akhirat. Meragukan itu dan mengatakan syariat Islam sudah ketinggalan zaman, tidak relevan dengan kehidupan sekarang, itu menandakan orang itu bermasalah keyakinan dan imannya. Nah, itu benar-benar harus kita yakini. Ya. Masa kita anggap hukum Allah itu kedaluarsa, kan payah. Ya. Ini tidak boleh seperti demikian. Fakhudha biquwwah, maka ambillah kitab itu biquwatin, dengan kesungguhan, dengan tekad yang kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkanlah kaummu untuk mengambil yang terbaik darinya. Yang terbaik itu maksudnya yang pertama yang wajib-wajib, tidak ada pilihan kecuali harus dilaksanakan. Baru setelah itu yang bukan wajib, silahkan ambil yang terbaik. Ya. Karena Quran itu juga ngasih pilihan. Ya. Contoh misalkan di dalam urusan menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita, itu Quran memberikan tuntunan, ya, dan pilihan kepada kita semuanya. Apa di antara pilihannya, jamaah rahimakumullah? Kita boleh membalas dengan balasan yang setimpal,
atau kita boleh memaafkan, ya, tapi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas secara berlebihan. Ya, itu disebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah, sedangkan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Ini ada 3 tingkatan di dalam menghadapi kesalahan orang kepada kita. 1 tingkatan adil, yang 2 tingkatan utama, yang 3 tingkatan zalim. Ini kan pilihan. Ya. Yang pertama adil. Kalau ditabok pipi kanan, balas tabok pipi kanan. 1 kali ya 1 kali. Ya. Dan tingkat kecepatannya harus sama. Gimana ngukurnya itu? Kalau tadi tangannya kecepatannya 60 km per jam, ya itu sama. Itu namanya setimpal. Ya. Kalau dipotong kuping, balas potong kuping kanan dan sebatas mana? Itu namanya adil, sama. Boleh, tapi sulit menerapkannya. Karena orang itu begitu ditabok kanan, dia pengennya nabok kiri kanan. Benar Pak? Ya kan? Orang ditabok sekali, dia pengen balasnya 10 kali. Orang dicaci sekali, dia membalas mencaci 10 kata. Nah kalau itu yang terjadi, berarti dia tingkatnya zalim. Ya. Tadinya yang mukul dia pertama yang zalim, karena dia membalasnya melebihi yang dia rasakan, berarti yang zalim pindah sekarang. Itu tingkatan zalim. Allah nggak suka orang zalim. Maka yang terbaik kata Allah, wa man afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, islah, perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Ada pilihan. Nah, di sini jadi fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, perintahkan kepada umatmu untuk mengambil yang terbaik. Nah, di sini. Jadi, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, ini pesan-pesan Allah. Saurikum daral fasiqin, maka kelak aku akan menunjukkan kepada kalian, ya, tempat-tempat tinggal orang-orang yang fasik. Kenapa kemudian di sini ayat ini diakhiri dengan kalimat aku tunjukkan kepada kalian tempat-tempat orang yang fasik untuk memberikan pelajaran kepada Bani Israel dan juga kepada kita semua bahwa telah ada sebelum mereka, sebelum kita, orang-orang yang juga Allah berikan kepada mereka tuntunan, panduan, hukum, syariat dan kitab suci, tapi mereka tidak patuh, tapi mereka tidak taat, maka mereka disebut orang fasik dan nasibnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah, nanti aku tunjukkan kepada kalian tempat-tempat orang yang fasik, mereka ditimpa azab disebabkan karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran buat kita semua. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sehingga poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini, yang pertama, kita harus benar-benar mengingat dan mengakui semua nikmat Allah kepada kita. Baik nikmat yang zahir berupa kehidupan fisik yang sehat, rezeki yang berlimpah, keluarga, tempat tinggal yang aman, ya, dan lain sebagainya nikmat zahir ini. Ya. Kemudian nikmat batin berupa iman, Islam, ketakwaan, syukur, sabar, tawakal. Ini nikmat batin. Ya. Dan di antara nikmat terbesar adalah Allah masih jadikan hati kita ini terpaut dengan Al-Quran, punya semangat mengamalkan Quran. Maka jadilah kita orang-orang yang bersyukur dengan berusaha mengamalkan Quran ini dengan sebaik-baiknya, karena itulah syariat kita. Dan laksanakanlah Quran ini dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, bijiddin, keseriusan, dan jangan bermain-main dengan hukum-hukum Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.